Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman gak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Ahok menyatakan ada persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Usulan anggota DPR Andre Rosiade agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina mendapatkan kritikan dari PDI Perjuangan. Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina, di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid, berbeda dengan data yang kami miliki. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ya, malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Aduh, Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener, Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana, serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya, nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun. Ya, kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris. Ya, karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi. Lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman gak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Usulan anggota DPR Andre Rosiade agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina mendapatkan kritikan dari PDI Perjuangan. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Ahok menyatakan ada persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Bang Andre ini punya komentar yang cukup keras, mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina, di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid, berbeda dengan data yang kami miliki. Contoh ya, kita buka satu persatu. Pak Ahok bilang banyak maling di Pertamina. Kalau memang banyak maling di Pertamina, ya monggo. Pak Ahok laporkan ke KPK,
ke polisi dan Kejaksaan Agung, ya, laporkan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih tahu ini ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya, nggak akan ada atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot. Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana, akan jadi saksi di kejaksaan. Saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok. Anda menanyakan apa fungsi saya? Saya sudah lakukan. Sebagai komod. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. 2,sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang menuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong kayak gojek gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya Pak? Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Aku kok malahan greget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya itu Pak Ahok. Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga ini ya kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan. Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya dia itu berkomentar seperti itu. Ayo coba Anda bayangkan. Seharusnya kan dia fokus dengan kesehatannya dulu. Ibarat orang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membongkar bobroknya perusahaan tempat di mana dia bekerja. Dia mencari makan untuk anak istrinya. Dia pasti mikir-mikir, Pak. Kalau nggak dikucilkan atau diberhentikan, itu sudah pasti, Pak. Begitu juga dengan Pak Ahok. Sekarang dia sudah tidak menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Dia tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan apapun. Terus lapo, sampean sing sewot, sampean sing vokal, sampean sing kepanasan, niku lapo, iku tanda tanya. Sampean punya tendensi, punya kepentingan apa, yo? Tanda tanya besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video yang cukup viral beberapa hari ini, di mana ada sebuah tanggapan atau statement yang cukup mengejutkan ya dari Bang Hotman Paris ya, yang seolah-olah menyudutkan Pak Ahok setelah statementnya yang cukup keras di berbagai macam media, di televisi dan juga di YouTube mengenai kasak-kusuk soal korupsi di Pertamina ya. Di dalam videonya itu Bang Hotman mempertanyakan kemana selama ini Ahok saat menjabat menjadi komisaris utama Pertamina. Kok tidak bersuara? Kok kenapa bersuaranya baru sekarang? Teriak-teriaknya baru sekarang. Padahal kalau Bang Hotman ingat atau Bang Hotman cari tahu, atau mungkin Bang Hotman ini pura-pura tidak tahu ya, sebenarnya Pak Ahok ini sudah bersuara saat tahun 2020 saat beliau masih menjadi komisaris utama. Beliau sempat bersuara di media bahwa memang di Pertamina ini banyak sekali maling-malingnya. Ya, beliau mencurahkan keresahannya lah di media saat itu. Tetapi malah menuai respon yang kurang baik, terutama respon dari politisi Partai Gerindra ya pada saat itu, yaitu Bang Andre Rosiade, yang terang-terangan meminta agar Presiden Jokowi mencopot Pak Ahok di jabatannya sebagai komisaris ya, karena dianggap membuat kisruh dan juga membuat gaduh lah soal statement-statementnya mengenai Pertamina, mengenai di Pertamina ini banyak maling, tentang gaji yang terlalu besar dan segala macamnya. Dan ternyata sekarang semua statement Pak Ahok yang di 2020 itu benar-benar terjadi kan. Begitu besarnya korupsi yang dilakukan oleh PT Pertamina, dan ini kan sangat membuat kita terkejut ya, yang diperkirakan hampir menyentuh angka 1 kuadriliun. Ini kan korupsi yang bukan main-main ini berarti kan. Dan menurut saya jika Pak Ahok sekarang ini bersuara keras, siap untuk dipanggil ke Kejagung untuk memberikan bukti-bukti tentang apa yang dia ketahui di dalam kasakusuk Pertamina ini, harusnya kita apresiasi dong. Ada seseorang seperti Pak Ahok ini mau bersuara, mau terus terang, mau membantu untuk membersihkan negara kita ini dari mafia migas. Harusnya didukung, bukan malah disudutkan seperti itu, dipertanyakan. Mana aja selama ini? Kenapa baru sekarang bersuara? Dari dulu sudah bersuara, tetapi responnya kurang baik. Videonya pun tidak seviral sekarang ini. Ini kan viral karena ada koruptor yang tertangkap dan Pak Ahok bersuara lantang dan akhirnya menjadi viral. Dan mungkin buat orang-orang yang belum tahu, menganggapnya bahwa Pak Ahok ini hanya bersuara saat ini saja, atau istilahnya ya ingin mencari nama atau mencari muka saja. Padahal dari dulu Pak Ahok sudah bersuara tentang mafia migas, tentang buruknya PT Pertamina ini, tetapi malah ditanggapi dengan hal-hal yang negatif. Ini kan sangat disayangkan sekali ya. Dan menurut saya ya, untuk sekarang ini harusnya tidak usah lagi lah membuat narasi-narasi yang seolah-olah menyudutkan Pak Ahok. Dia sudah mau berterus terang kok, sudah mau jujur-jujuran, sudah mau buka-bukaan, bahkan siap menyerahkan bukti-buktinya jika Kejagung memanggil Pak Ahok. Ini kan sebuah jalan yang dibukakan untuk memberantas mafia migas ya. Harusnya kita dukung, apalagi seperti Bang Hotman yang katanya orang hukum, ngerti hukum, harusnya ya mendukung dong kalau orang-orang yang mau memberantas mafia migas ini. Jangan dibuatkan narasi-narasi yang mengucilkan seperti itu, seolah-olah bertanya tetapi tendensinya seperti mengucilkan. Ini kan suatu yang kurang bijak lah yang dilakukan oleh Bang Hotman ini. Apalagi beliau sampai menyinggung-nyinggung soal istrinya Pak Ahok dan juga mantan istrinya Pak Ahok. Kan buat apa? Tidak perlulah menyerang-nyerang pribadi seperti itu. Dan lagian kenapa nampaknya Bang Hotman yang merasa gelisah dan merasa murka, merasa harus bersuara seperti itu sih? Kalau memang tidak ada hubungannya, memang tidak ada sangkut pautnya, yang ngapain seperti itu gitu loh. Orang Pak Ahok ini sudah benar kok, sudah mau bersuara, sudah mau terbuka. Masyarakat juga mendukung apa yang disuarakan oleh Pak Ahok kok. Kenapa ini malah seolah-olah mengucilkan? Ini kan menjadi pertanyaan di benak masyarakat ya, terutama bagi para netizen. Kenapa Bang Hotman malah menjadi risau dan resah seperti itu? Harusnya ya Bang Hotman mendukung Pak Ahok lah.
Walaupun kemarin di Pilpres berbeda pilihan, tetapi kan itu sudah selesai di situ saja. Presiden kita sudah terpilih, yaitu Pak Prabowo. Maksud dari Pak Ahok ini juga baik kok, ingin membantu Pak Prabowo. Kalau benar-benar Pak Prabowo ingin membasmi, ingin membersihkan Indonesia dari mafia migas, Pak Ahok siap menghadirkan bukti-bukti. Jika dipanggil oleh Kejagung, siap menyerahkan bukti-buktinya, asal sidangnya terbuka secara live, kalau perlu ditonton di seluruh YouTube biar semua orang Indonesia tahu seperti apa bobroknya Pertamina. Itu kan berarti kan suatu statement yang sangat tegas sekali ya, bahwa beliau ini benar-benar ingin membantu pemerintah, benar-benar ingin membasmi mafia migas. Harusnya ya kita sebagai masyarakat, orang-orang di pemerintahan membukakan jalan untuk Pak Ahok dong, bukannya malah memberikan narasi-narasi yang mengucilkan seperti itu. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal statement dari Bang Hotman mengenai Pak Ahok ini? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.